Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyadin dari kelas Teknik Elektro dengan kejuruan Teknik Kendali Instrumentasi B. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan sebuah arsitektur komputer jaringan di sebuah perkantoran, yang dimana sebelumnya sudah saya buat arsitekturnya. Nah, seperti di sini, yaitu terdapat 10 ruangan dan terdapat 2 segmen IP yang berbeda. Setiap 5 ruangan dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini saya sudah gambarkan contoh skemanya dengan skema program dari Kisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mensimulasikannya. Tapi di sini saya akan menambahkan beberapa komponen, yaitu seperti router dan beberapa ya baik. Di sini saya akan mencoba mensimulasikannya, tapi ada beberapa tambahan komponen yang akan ditambahkan pada simulasi sekarang, yaitu seperti server, email server, DHCP server, dan DNS servernya. Mari kita simulasikan. Nah, di sini kita sudah buka program Kisco Packet Tracer-nya. Maka kita coba susun semua komponen yang tadi sudah kita buat arsitekturnya. Langsung saja kita buat ya. Nah, di sini saya sudah pasang semua komponennya yang terdiri dari 5 perangkat komputer, 5 laptop untuk 10 ruangan, kemudian 3 switch, 1, 2, 3, kemudian 3 router, kemudian ada 5 server, yang server 1 nanti untuk DHCP IV laptop, kemudian server yang kedua untuk DHCP server komputer, perangkat komputer, kemudian 3 server lainnya yaitu nanti yang digunakan untuk web server, DNS server, kemudian email server. Di sini saya akan mencoba men-set dulu 5 ruangan. Yang pertama dengan switch dengan servernya. Kemudian kita lakukan pada PC1, kita ganti dengan ruangan 1 agar mempermudahkan. Kemudian yang kedua ruangan 2, yang ketiga ruangan 3, yang keempat ruang 4,
yang kelima ruang 5. Kemudian switch yang ini kita ganti dengan switch ke 1. Kemudian ini kita rubah untuk DHCP servernya. Setelah itu kita hubungkan ke kelima komputer tersebut pada switch yang telah disediakan dengan kabel stretch. Dan kita hubungkan juga DHCP servernya ke switch. Nah, kemudian kita setting DHCP nya, kita beri alamat IP nya, kita menggunakan 192.168.1.5.1 untuk subnet masknya otomatis terisi. Kemudian default gateway nya kita gunakan ini untuk bisa terhubung ke router, maka kita masukkan 192.168.254. Untuk DNS servernya nanti kita setting lagi setelah DNS servernya udah tersedia. Kemudian masuk ke service, kita aktifkan DHCP, kita on kan. Kemudian default gateway nya tadi 192.168.254. DNS servernya kita nanti setting lagi. Start IP nya mulai dari nomor 1 tadi sudah digunakan, berarti kita mulai dari nomor 2. Maksimum nomor usernya kita pasang 6 karena 1 untuk DHCP server, 5 lagi untuk kelima ruangan pertama. Kita set, kita close, kemudian kita setting di desktop IP tiap ruangannya, kita aktifkan DHCP. Nah, di sini sudah ada DHCP ini secara otomatis, yaitu dimulai dari IP address 192.170.5.2 dengan default gateway nya 192.170.5.254. Kemudian kita close, lakukan ke 4 ruangan lagi seperti pada ruangan pertama tadi. Kemudian di sini kita akan menghubungkan laptop ke access point, yaitu dengan cara klik laptopnya, kita rubah portnya, kita off kan dulu laptopnya, kita ubah port dengan port VPC 300M, kita masukkan, kemudian kita on kan kembali, kemudian kita close. Nah, otomatis laptop 1 terhubung ke access point, karena access point yang ini saya tidak set passwordnya, jadi akan langsung terhubung. Kemudian lakukan ke keempat
laptop selanjutnya. Mari kita lakukan. Nah, di sini saya sudah menghubungkan semuanya, terlihat dari garis putus-putus setiap laptop ke access point. Kemudian kita setting DHCP servernya. Nah, kita ganti namanya DHCP server nomor 2. Yang ini switch kedua. Kita setting, kita beri IP. Nah, di sini saya akan mengisi alamat IP dengan 192.169.1.1 subnet masnya udah terisi. Untuk default gateway-nya saya gunakan 192.169.1.254. kayaknya servernya, oh ini ada yang salah, 192.169.1.54. kayaknya servernya nanti kita isi. Kemudian kita aktifkan DHCP servernya, kita on kan, default gateway-nya masukkan 1.254. Nah, untuk IP address-nya kita mulai dari 192.169.1.2 karena titik satu ini tadi sudah digunakan untuk IP DHCP ini. Kemudian maksimum usernya 6 sama, kemudian kita save, kita close, kemudian kita setting IP di laptop. Ini aktifkan DHCP. Nah, ini sudah terisi IP address-nya 192.169.1.6. tinggal lakukan ke kelima laptop tersebut. Setelah semuanya terhubung dan mendapatkan alamat IP-nya, kita beri keterangan biar alamat IP-nya tidak tertukar.
di sini saya sudah berikan keterangan setiap laptop dengan alamat IP-nya, kemudian DHCP servernya. Nah, kemudian selanjutnya kita hubungkan switch antara switch ini dengan routernya, yaitu kita hubungkan dengan kabel stretch. Kemudian switch kedua hubungkan kembali sama. Nah, setelah terhubung maka kita setting routernya, kita nama ini sudah router 3. Setting router, masuk ke config, lanjut ke pas Ethernet 1. Kita masukkan alamat IP yang tadi di set di alamat IP gateway-nya, yaitu tadi kita masukkan 192.170.5.254. Subnetnya sudah terisi, jangan lupa kita on kan. Setelah on kan kita close, kemudian kita cek dahulu dengan mengetes ping dari DHCP server ke router. Kita lihat nah, di sini tadi sudah dilakukan testing dan sudah terhubung, terbukti dari last statusnya itu sukses. Kemudian kita set router yang kedua, ini kasih router 2, kita set, masuk ke config, pas Ethernet 1, kita masukkan IP gateway yang tadi 192.1 tadi berapa, nah yang 169.1.254 kita on kan, kemudian kita close, kita tes ping kembali dan satu ke DHCP server. Oh, ternyata masih gagal di sini. Kita cek lagi. Kemudian kita lanjut hubungkan semua router ke tiap switch. Kita hubungkan router 3 dulu, kemudian router 2, kemudian router 1, nah kita hubungkan router 1, router 2 dengan kabel serial DTE, kita hubungkan. Nah, di sini posisinya kita hubungkan di serial 3 ke serial 2, kemudian serial 2 menghubungkan ke router 3 yaitu serial 2 nya. Nah, di sini masih bertanda merah, menunjukkan ini belum terhubung sempurna. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu routernya. Alamat IP-nya kita untuk default gateway yang ke DHCP server ini sudah diisi, on kan. Kemudian untuk serial 3 nya kita beri alamat 10.10.1 subnet. Subnet masnya sudah terisi, jangan lupa on kan. Kemudian close,
setting router 1, masuk ke serial 2, kita masukkan alamat IP nya, jangan lupa on kan. Alamat IP nya kita masukkan 10.10.10.2, melanjutkan IP yang router pertama, IP yang di set. Kemudian untuk close, set router yang kedua, masuk serial 2, kita masukkan IP 10.10.3. Subnet masknya udah terisi, kita on kan, kemudian kita close. Nah, untuk menghubungkan ini masih utama merah, kita hubungkan tadi di pas Ethernet 2, kita on kan, masukkan IP address yang tadi digunakan, yaitu dari default gateway nya untuk 69.1.254. Subnet masknya sudah terisi. Kita close. Nah, ini sudah bertanda hijau, berarti ini sudah terhubung. Nah, yang di sini kita menghubungkan antara semua router ini, yaitu dengan sistem routing, maka kita harus set terlebih dahulu. Sebelum set ke routernya, kita hubungkan dulu server yang di sini. Nah, di sini saya sudah hubungkan dan sudah beri nama, yaitu yang pertama web server, DNS server, kemudian email server. Kemudian kita akan beri alamat IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.170.6.1. Kemudian default gateway-nya untuk terhubung nanti ke router, yaitu kita isi dengan 192.170.6.254. DNS servernya nanti kita isi. Kita close, kemudian kita masuk ke menu service. Karena ini akan menggunakan web server, jadi kita pilih TTP. Kemudian kita pilih yang index HTML, kemudian kita edit. Nah, di sini kita blok, kita hapus. Saya akan menggunakan di sini text body, kemudian close body ini jangan lupa. Kemudian di sini akan menggunakan sebuah headnya, kemudian di heading 1 close, jangan lupa. Kemudian di sini saya akan memasukkan
kata selamat datang di web jaringan teknik elektro Unjani. Nah, sudah buat, kita save, yes, kemudian close. Nah, kemudian kita beri keterangan terlebih dahulu untuk alamat si webnya 92 170.6.1. Untuk kita set server DNS nya, kita masuk ke IP, alamat IP nya kita masukkan 192.70.6.2. Default gateway nya 192.70.6.254. Nah, DNS servernya kita isi alamat yang ini karena ini merupakan DNS servernya. Kita copy paste, kita close, kemudian masuk ke menu service. Selanjutnya kita setting DNS servernya. DNS servernya kita on kan, kemudian kita isi nama domainnya, kita isi www.jaringan.com. kita add recordnya sudah, kemudian alamatnya ini diisi dari si web server tadi, yaitu dengan alamat 192.170.6. tadi ini diisi titik 1, kemudian kita save. Kita tekan add, baru kita save, kita oke saja, kemudian kita close. Nah, di sini kita beri keterangan lebih dahulu untuk alamat IP-nya ini tadi 192.70.6.1 biar mempermudah. Yang DNS servernya 192.170.6.2. Kemudian kita setting email servernya, kita masuk ke desktop, kita beri alamat IP, kita masukkan IP addressnya itu 192.170.6.3 meneruskan yang sebelumnya. Di power gateway nya kita isi 192.170.1.6.254. DNS servernya yang tadi telah dibuat, yaitu alamatnya 192.170.6.2. kemudian kita close, kemudian kita masuk ke menu service, kita ke email. Nah, di sini kita gunakan domainnya untuk emailnya. Di sini kita gunakan domainnya jaringan.com. Kita set terlebih dahulu, kemudian usernya kita kan ada 10 ruangan, jadi kita butuh 10 user. Untuk mempermudahkan, kita beri nama setiap usernya itu sesuai ruangannya. Kita beri yang pertama, kita beri nama user satunya itu berdasarkan ruangannya saja biar mempermudah, yaitu
itu ruang 1. Kemudian passwordnya kita masukkan 12345 biar mempermudah. Nah, kita add, tambahkan, kemudian kita buat usernya lagi untuk yang lainnya. Ruang 2 untuk ruang 2, passwordnya kita samakan 12345, kita add. Kemudian untuk ruang 3, passwordnya 12345, kita add. User 4-nya ruang 4, passwordnya 12345, kita add. Ini untuk ruang 5 kita masukkan 12345, kita add. Kemudian untuk ruang 6 passwordnya sama, kita add. Kita save untuk user ruang 7, masukkan passwordnya 12345, kita tambahkan. Kemudian ruang 8 passwordnya 12345, tambahkan. Dan ruang 9 12345, tambahkan. Dan ruang 10 passwordnya 12345, kita tambahkan. Setelah semua user kita isi, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita beri keterangan alamat IP emailnya 192.170.6.3. Setelah kita close, kita dapat lihat ini server web server, DRL server, email server sudah terhubung ke switch. Tinggal kita switch hubungkan ke router 1. Caranya itu kita klik routernya, kita setting di pas ethernetnya 0.0, kita beri alamat IP address dari IP defaultnya itu 192.170.6.254. Subnet masknya udah terisi, kita on kan. Nah, itu kita close saja. Setelah semuanya terhubung, dapat dilihat ditandai dengan warna hijau antara setiap koneksinya. Maka kita set router ke 1, kita klik. Kemudian di sini kita set di RIP routing untuk menghubungkan semua koneksinya melalui si router tersebut. Nah, kita kopikan di setiap alamat IP yang terhubung, kita masukkan ke RIP-nya, kita copy, kita mulai dari 6.0, kita add. Kemudian kita masukkan IP address yang ini, masuk ke RIP, kita copy, kita add. Kemudian yang serial 3 nya kita copy juga, kita masukkan ke RIP di sini, kita paste, kita add. Setelah selesai kita close, lakukan terhadap kedua router yang saling terhubung. Kemudian kita set router yang kedua, kita klik, kita masuk ke Ethernet 1, kita copy, masuk ke RIP, kita paste mulai dari 1.0, kita add. Kemudian serial 2 nya kita copy, kemudian pastikan di RIP tersebut, kita add. Kemudian yang serial 3 karena tidak dipakai, kita tidak bisa, langsung close saja. Kemudian selanjutnya kita set router ketiga, kita masukkan alamat IP yang terhubung, kita copy paste, kita masuk ke RIP, pastikan isi dengan 0.
kemudian kita add, kemudian masukkan serial 2 nya, kita copy, kemudian kita paste. Di sini kita add serial 3 nya karena tidak digunakan, kita kosongkan saja, kemudian kita close. Kemudian selanjutnya setelah setting 3 router, maka kita masuk ke DHCP, kita masuk ke menu DHCP nya, kemudian kita set DNS servernya. DNS server kita isi sesuai dengan alamat IP dari DNS servernya, yaitu 192.170.1.6.2. kemudian kita save, kita close. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ruangan PC1, kita masuk ke IP config, kemudian di sini kan belum terisi, maka kita refresh terlebih dahulu dengan cara kita klik statis, kemudian klik DHCP nya. Nah, di sini sudah terisi DNS servernya dengan otomatis. Kemudian selanjutnya lakukan ke semua ruangan selanjutnya dengan cara tersebut. Setelah semua kelima ruangan pertama selesai di refresh, kemudian masuk ke DHCP server yang kedua. Lakukan seperti yang DHCP yang pertama, masuk ke mana DHCP, kemudian isikan DNS servernya, yaitu 192.170.6.2. kita save, kemudian kita close. Nah, lakukan seperti yang pertama tadi, kita masuk IP config laptop 1, kemudian klik statis, klik lagi DHCP, maka akan refresh. Nah, di sini DNS-nya sudah terisi, maka lakukan ke ruangan selanjutnya. Kemudian setelah men-setting ke 5 ruangan kedua, maka kita coba cek web browsernya. Kita masuk ke kita coba di ruangan 1, masuk ke web browser, kita coba ketikkan domain URL tadi, yaitu www.jaringan.com. Kita enter. Nah, di sini sudah terhubung ke jaringan webnya, ditandai dengan tadi settingan web tadi itu diisi selamat datang di web jaringan dan negara terpencari, maka web browsernya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita setting ke alamat emailnya agar bisa terhubung semua perangkat komputer di sini. Nah, kita lanjut setting emailnya. Sebelum kita masuk ke setting tiap komputernya, kita masukkan di DNS servernya dulu. Kita masukkan domainnya, yaitu mail.jaringan.com.
alamat email, alamat IP-nya itu kita isi dengan alamat si IP email servernya, yaitu 192.170.6.3. kemudian kita add. Nah, sudah terreport, kita close saja. Nah, setelah alamat IP email server ini kita dapatkan ke DNS server, maka kita coba set di setiap ruangan. Kita masuk ke menu PC desktop, kita klik email, kemudian kita set terlebih dahulu untuk nama email setiap ruangannya. Untuk email yang ruangan 1 kita beri nama ruangan 1 saja. Untuk mempermudah, alamat emailnya ruang 1 @jaringan.com. Untuk mail servernya tadi kita isi mail.jaringan.com. Untuk outgoing emailnya juga kita isi mail.jaringan.com. Nah, yang username di sini kita isikan sesuai tadi yang kita sudah daftarkan di email servernya. Untuk ruang 1 kan tadi sudah diisi ruang 1 dengan password 12345. Kita save. Nah, ini sudah terkonfigurasi untuk email server di ruangan 1. Kemudian kita close untuk setting ke ruangan 2 nih. Masuk ke email. Nah, di sini kita masukkan nama emailnya, nama ruangannya itu ya ruang 2, email addressnya ruang 2 @jaringan.com. incoming mailnya kita isi mail.jaringan.com. kita copy saja. Outgoing servernya kita samakan. Ini username-nya yaitu ruang 2 dengan passwordnya 12345. Kita save. Kita close saja. Kemudian kita coba apakah email tersebut bisa terkirim atau tidak. Kita masuk ke ruang 1-nya, kita klik email, kita coba email ke ruang 2. Kita klik compose untuk membuat emailnya. Nah, di sini kita membuat emailnya ditujukan kepada ruang 2 @jaringan.com. Maaf, ini yang salah. Kemudian subjeknya hai. Isi alamat emailnya kita isikan hai ruang 2, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam dari ruang 1. Nah, kemudian kita send. Nah, sini sudah terkirim. Kita close. Kita coba lihat di ruang 1. Kita masuk ke email, masuk ke receive, email yang diterima. Nah, ini sudah ada. Kita klik saja. Nah, di sini sudah masuk email dari ruang 1 ke ruang 2. Nah, di sini ada hai ruang 2, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam dari ruang 1. Nah, kemudian bisa kita balas emailnya, kita reply, kita masukkan hai juga ruang 1, kabar saya baik saja dan sehat. Kemudian bagaimana kabar ruang 2?
Semoga baik juga. Salam dari ruang 2. Oh, di sini kita isinya ruang 1, karena tadi karena di sini akan mengirim balik email dari ruang 1. Nah, di sini sudah terkirim emailnya. Kita close, kita lihat di ruang 1 ke email, kita lihat email yang diterimanya. Nah, di sini mappingnya sudah masuk. Kita klik. Nah, di sini sudah ada email yang masuk. Juga ruang 1, kalau saya baik yang sehat. Bagaimana kabar ruang 1? Semoga baik, semoga baik juga. Salam dari ruang 2. Nah, di sini berarti emailnya sudah terhubung, maka kita lakukan juga setting untuk email terhadap ruangan yang belum disetting. Oke, mari kita lakukan.
Setelah semua email telah di-set di setiap komputer dan laptopnya, maka kita coba dari ruang 1 mengirim email ke ruang 7, yang dimana alamat IP dari ruang 1 dan ruang 7 itu berbeda. Kita coba untuk email, kita compose, kita masukkan ruang 7 @jaringan.co. Kita sapa saja subjeknya dengan hai, isinya kita isi dengan hai ruang 7. Kita pilih angkat close, kemudian kita cek di ruang 7, masuk ke email penerima. Nah, di sini emailnya sudah masuk, saja masuk, klik. Nah, di sini ada hai jaringan 7. Nah, di sini ada keterangan from ruang 1 ke ruang 7. Nah, kita balas emailnya. Hai juga ruang 1. Kita kirim, kita close. Apakah emailnya sudah sampai ke ruang 1? Masuk ke email, ke receive. Nah, di sini ada ruang 7. Nah, di sini email kiriman dari ruang 7 sudah terkirim dan sudah ada. Nah, berarti ini menandakan semua komputer sudah terhubung kepada server yang tersedia dari email server dan web server, kemudian DNS servernya saling terhubung. Nah, kita coba untuk web server di laptop. Klik web server, kita cari domainnya www.jaringan.com. Nah, sudah terhubung juga untuk web servernya. Nah, di sini terhubung, semuanya sudah terhubung dengan baik. Nah, berarti simulasi kali ini sudah berhasil. Nah, sekian simulasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen jaringan. Saya cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.